bukan hanya sekedar mengerti ceramah saya, tapi juga timbul perasa berarti bertengkar tidak ada gunanya. Apalagi saling bunuh membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh, yang membunuh neraka semuanya, kata Kanjeng Nabi. Saya nggak pernah ngancam orang neraka, ini Kanjeng Nabi yang bilang, bukan saya. Ya, juga nggak masuk akal ada orang gara-gara torekot pada berantem, gara-gara syariat. Segimana lah? Yuk kita berbeda. Hikmahnya apa? Kanjeng Nabi tidak membuat penyeragaman, tidak ada latihan bersama. Sholat ini jangan kayak paskibra. Kalau paskibra mah latihan, betul nggak? Maju jalan, gerak. Yang lambatnya, yang bengkok dilurusin. Hormat, gerak. Ini mesti di atas alis. Boleh nggak di sini? Nggak boleh. Ini begini caranya. Nyong Nabi itu tidak mengajari kita takbirnya begini, jempolnya di atas telinga, lalu sedekapnya di atas dada. Tidak. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa Nabi teledor? Tidak. Nabi tidak teledor. Memang sengaja tidak diberikan standar yang permanen, tidak ada penyeragaman. Kenapa? Dikhawatirkan kalau diseragamkan nanti ada orang yang tidak bisa sholat. Ayo, enak nggak? Enak nggak? Dikasih enak nggak mau, gimana sih? Malah sekarang nggak bikin masjidnya masing-masing lagi. Mestinya distempel masjidnya, distempel. Ini yang ada tahlilnya, ini ada kunutnya, ini yang ada usolinya, gimana lagi? Untuk hanya sama aja, ya kan gitu. Dah, silahkan. Kita berorganisasi, ikut A, ikut B, nggak usah sedih. Saya nggak mau nyebut nama ya, nanti tersinggung lagi. Ruwet medsos. Ya, jelas. A, B, C, D, mangga silakan. Orang mana silakan. Ya, saya hormati semuanya. Apalagi sama-sama umat Islam. Kepada orang yang agamanya lain, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, saya tidak pernah membenci dan saya tidak pernah menyalahkan, saya tidak pernah mengkafirkan. Semuanya tidak ada yang saya benci. Semuanya saya hormati. Setuju nggak? Apalagi mereka yang tidak pernah menjahati saya. Orang yang pernah berbuat jahat kepada saya pun saya tidak pernah dendam kok. Ya sudah selesai. Ngapain? Ya kan gitu. Udah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Saya maafkan, ya Allah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkan. Kenapa? Karena saya ingin hidup nyaman. Saya ingin bahagia. Setiap saya punya dendam kepada siapapun, saya nggak bisa tidur. Ketika saya marah, tidur saya nggak lelap. Percaya nggak? Kepala saya berdenyut-denyut. Jantung saya berdebar-debar. Apa ini semuanya? Aku ingin bahagia. Buang semua dendam dan kebencian dari diri kita. Setuju nggak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya mau memelihara silahkan dipelihara. Tuh yang susah sendiri kok. Betul nggak? Jangan beranggapan orang kurang ajar. Kalau dimaafkannya nanti menjahati lagi harus dibalas. Kalau kita punya dendam, setiap kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi, kapan kita bisa bikin perdamaian di dunia ini? Sudah selesai. Sudah. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yakin nggak membunuh orang Islam masuk surga? Yakin nggak ngebom masjid masuk surga? Saya menduga orang yang bikin masjid, yang meramaikan masjid, betul, itu yang mungkin masuk surga. Yang membunuh orang masuk surga? Enggak. Yang menghidupi orang, yang mencintai orang, yang ngasih makan orang, itu yang masuk surga dong. Gimana lagi? Masa surga diberi dengan darah? Sampai sekarang Kapolsek kota itu punggungnya cacat akhirnya. Nggak dibom kan? Bang begitu kan? Jadi, dari mana datang? Saya nggak paham. Oke, yang penting pertengkaran antar sekte, antar mazhab, antar agama selesai. Ke depan yuk kita bangun Indonesia yang damai.
Islam selamat tadi itu kan begitu. Islam kan selamat. Al-Islam salama, al-iman al-aman, al-ihsan kebersamaan, kok seberapa lagi. Nah, itulah makanya kembali Islam yang kita pelajari ini, Islam sudah berproses budaya, ya kan, sampai abad ke-12. Ketika Daulah Abbasiyah digempur oleh Holocaust dan Genghis Khan, nyungsep sampai sekarang Islam belum pernah bangkit lagi. Tetapi hukum fikih yang dibuat itu ada grand design para penguasa-penguasa yang diktator itu. Ada ketidakjujuran dalam penyusunan hukum fikih. Sampai sekarang di dunia para ulama nih dikeleknya penguasa, betul nggak? Betul nggak? Yang rewel-rewel kasih mobil, diem nggak? Yang lawan masuk penjara, masuk nggak? Masuk. Ini korbannya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Ahmad bin Hambal. Di penjara sampai gempor karena ngelawan penguasa. Itu persoalannya. Yuk, kita lihat di dalam Al-Quran. Ada perintah Allah berulang-ulang setiap halaman. Kalau aqimus sholah hanya sekali dua kali, betul nggak? Ada kalimat yang berulang-ulang. Anfiqu taw'an au karha. Ayat pertama Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak setiap halaman. Kenapa di kitab fikih tidak ada bab infak? Saya jawab dulu. Betul nggak? Infak ini uang rakyat dikumpulkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara, namanya RAPBN. Kalau itu dibikin fikih, nanti raja nggak boleh ngatur. Udah jangan bicara itu urusan saya. Paham nggak? Dan raja-raja dulu kan diktator, harus tahu semuanya. Jadi artinya apa? Ya itulah makanya sejak kapan Islam disempitkan? Itu pada abad ke-8. Ketika orang-orang Islam yang rasional, orang-orang Mu'tazilah, ya kan gitu, yang serba logika, itu punya kekuatan bisa menggoyang negara. Maka dibuat isu, semua peristiwa politik adalah artifisial semuanya ini. Dibuat isu, kasus kemakhlukan Al-Quran. Mu'tazilah meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ahli Sunnah wal Jamaahnya meyakini Quran itu bukan makhluk. Quran itu qadim. Isu itu diangkat sampai orang Mu'tazilah dibunuh-bunuhin. Kasus politik. Paham nggak? Nah, ketika yang jadi raja Mu'tazilah, ahli sunnah dibantai. Nah, itulah makanya raja-raja ini ikut campur urusan akidah, urusan sholat. Ngapain? Makanya para ulama itu kemudian mereka itu, ya kalau sekarang demo lah kan, mengusulkan, wahai raja-raja, kamu ini bukan ahli agama, nggak usah ngurusin agama, ngurusin Quran, ngurusin sholat, ngapain? Sudah kamu mah urusannya urusan politik, urusan kemakmuran, kan begitu. Nah, kamu ini umaro, ngurusin politik, agama yang ngurusin ulama, makanya kami yang ngurusin ulama. Maka sejak itulah muncul ide pembagian kekuasaan, namanya umaro, pemerintah, dan ulama. Sampai sekarang kan, alhamdulillah. Ya sudah, Menteri Presiden mah memfasilitasi saja, nggak usah ikut-ikut urusan agama. Masih paham juga kiai pada, betul nggak? Paham mana Menteri BUMN sama kiai? Ya masih Menteri kiai, udah ikut, tinggal datang ke kiai, pakai bagaimana caranya, udah mau kasih bantu apa silakan, itu aja. Nah, itulah makanya jadi kita sendiri sekarang untuk mencari Islam yang otentik seperti apa, itu kan menjadi masalah lagi. Kalau ada orang kritis, akhirnya dihalalkan darahnya lagi. Ya, begitu persoalannya.
Ada orang yang mengeluarkan Al-Quran, geger lagi, di demo lagi, dibubarkan pengajiannya. Betul nggak? Ya terjadi. Saling tuduh-menuduh. Kenapa? Karena sudah muncul kecurigaan. Ngapain itu semuanya? Jadi kalau Anda ingin belajar di sana yang benar, mangga silakan. Udah gini aja deh, sering datang cadang pinggan aja lah. Ikut ngaji malam Senin. Itu panjang. Dan saya